setelah 6 bulan itu saya lanjut ke JAR tadi, itu di Ibaraki, benar-benar desa yang kalau aku bilang namanya desa nuklir. Kayak bagaimana sih 6 cm bola berdiameter 6 cm ini bisa menghasilkan energi yang cukup besar, apa ya kalau burn up di suhu yang sangat tinggi gitu. Dananya dari pemerintah memang memberikan dana yang cukup besar untuk Fukushima, tapi tidak mengabaikan si riset-riset yang telah berjalan sebelumnya gitu. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bicara Nuklir. Ini season keempat dan episode kedua, dan kali ini kita kedatangan seorang asisten profesor dari Kyushu University, ada Mas Irwan Simanulang. Beliau udah berapa tahun Mas jadi asisten profesor? Udah masuk tahun ketiga ya kayaknya. Kalau jadi asisten profesor baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun ya? Ya. Oke. Ya, dan nanti kita bisa cerita lebih banyak tentang riset beliau di Kyushu seperti apa, dan juga pengalaman-pengalaman beliau sebelumnya, karena beliau tuh udah banyak banget pengalamannya, utamanya di Jepang ya, penelitian-penelitian di Jepang gitu. Jadi thank you banget Mas Irwan udah berkenan untuk aku ajak ngobrol. Kira-kira bisa cerita dikit nggak Mas tentang kayak perjalanan karir Mas dari mungkin kayak dari awal S1 terus kemudian menuju ke sekarang ini kayak gimana Mas? Perjalanan karir ya. Oh ya, saya S1-nya di UGM ya, Teknik Nuklir UGM juga, angkatan 2006. Udah cukup lama juga lah sejak lulus dari S1-nya. Perjalanan karirnya sebenarnya gimana ya? Dari awal itu emang saya dari tahun ketiga lah ya, dari tahun ketiga kita S1 itu udah memang diniatkan gitu untuk saya lanjutlah kuliah S2 gitu, saya lanjut kuliah S2. Nah, yang menjadi kendala yang saat itu kan di zaman saya itu masih kurangnya informasi ya, belum semasif sekarang. Jadi kita saya mikirnya lulus dulu baru cari S2. Nah, padahal ternyata tidak segampang itu ya, karena tahun ajaran di Indonesia dan tahun ajaran di negara luar itu kan berbeda-beda ya, tidak sama. Nah, jadi inilah ada gap kekosongan. Disitulah saya mengisi untuk mencari pekerjaan. Sebelum lanjut desa, sambil cari pekerjaan, kebetulan ada informasi mengenai lowongan S2 dan S3 gitu, S2 dan S3 di Tokyo Tech di Jepang. Nah, jadi sambil kerjalah saya sedikit-sedikit mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, dokumen-dokumen apa aja yang dipersiapkan untuk melamar ke S2 tersebut gitu. S2 dan S3 di Tokyo Tech itu sih kira-kira. Nah, untuk prosesnya mungkin hampir 1 tahun ya, dari sejak proses melamar sampai akhirnya berangkat ke Jepang, itu kira-kira setahun. Dan di 2012 Oktober akhirnya saya memulai lagi untuk sekolah S2 di Jepang. Nah, untuk programnya sendiri yang di Jepang itu, saya masuk di Tokyo Tech itu ada namanya program IGPA. IGPA itu kayak integrated program S2 dan S3. Jadi S2-nya 2 tahun dan S3-nya 3 tahun. Walaupun ini katanya integrated, kita tetap dikasih kebebasan untuk pilihan ketika S2 mau berhenti atau lanjut S3 itu boleh. Jadi S2 lulus, dapat gelar sarjana S2 master. Kalau kita mau lanjut S3 di tempat lain juga boleh, kalau mau lanjut di Tokyo Tech juga boleh. Nah, itu 3 tahun. Jadi ya 5 tahun lah untuk menyelesaikan dari S2 sampai S3. Itu untuk yang ini ya, untuk yang studinya. Kemudian mau lanjut langsung ke ini, pekerjaan. Nggak apa-apa, langsung aja. Selanjutnya itu kalau di Jepang sistemnya kebanyakan kita sebelum lulus kita sudah cari kerja.
Jadi Oh, kira-kira oke. 1 tahun sebelum lulus itu kita sudah tahu kita kerja di mana gitu ke depannya. Oke. Mhm. Nah, kebetulan saat itu profesor di tempat saya menawarkan posisi untuk jadi peneliti dulu di Mhm. labnya, karena ada dana dari, kalau nggak salah, dana untuk Fukushima, ya dana dari pemerintah, dari MEX lah, Kementerian Mhm. MEX, Pendidikan teknologi ya? ya pendidikan teknologi untuk Fukushima, riset tentang Fukushima. Oke. Jadi karena ada dana itu, jadi sensei profesor menawarkan posisi gitu untuk Oke. di labnya jadi peneliti Mhm. kurang lebih 6 bulan. Oke. Nah, karena kayak gini, Ron, kalau di Jepang itu rata-rata yang namanya fresh graduate itu mulai bekerja itu di bulan April. Mhm. Nah, sedangkan international student itu biasanya masuknya di bulan Oktober dan Wow. lulusnya di bulan September. Jadi ada Oke. gap antara September ke Maret kan. Iya, ya. Nah, ya Sensei cukup baik lah untuk menawarkan posisi gitu untuk mengisi gap tersebut. Mhm. Mhm. Karena sebelumnya saya juga sudah melamar ke eh, Japan Atomic Energy Agency, ke Oke. JAEA, Mhm. tapi kan startnya di bulan April. Oke. Nah, jadi Ya. Sensei menawarkan posisi sementara 6 bulan di labnya. Dia Oke. cukup baik. Saya pikir itu cukup opsi yang cukup baik ya. Mhm. Nah, selanjutnya setelah 6 bulan itu saya lanjut ke JIA tadi, itu Oke. di Ibaraki, tepatnya di desa Tokai, desa yang sangat kecil. Hmm. Itu kayak di Nah, pinggiran Tokyo gitu ya? Aku agak itu ya. itu bukan masuk Tokyo lagi, itu udah 3 jam dari Tokyo, Oh, oke. di timurnya Jepang. Mhm. Benar-benar desa yang, kalau aku bilang namanya desa nuklir. Oh, kalau nggak ada Kenapa? nuklir di situ nggak ada apa-apa udah ya? Hmm. Iya, karena semua di situ. Mulai dari PLTN ada, JAEA ada, risetnya Hmm. kan, Mhm. nuklir fuel industrinya ada, Oke. fasilitas limbahnya ada semuanya. Jadi Oke. banyak industri pendukung nuklir. Hmm. Nah, Kalau jadi di itu kita benar. sama kayak kayak kawasan nuklir Serpong gitu lah ya, semuanya di dalam satu daerah gitu ya. Iya, tapi ini desa. Oh, oke. Tapi ini jadi desa. Jadi kok bisa dibilang jadi desa yang kaya lah ya. Hmm. Bahkan saking semakin kayanya itu, kalau kemarin waktu corona itu, yang awal-awal mulai corona, Mhm. itu kalau misalnya pun terjadi lockdown atau apa, kita bisa hidup di desa itu karena semua ada, mulai dari mall, Oh. supermarket. Jadi nggak Mhm. perlu keluar dari desa itu pun kita bisa hidup gitu. Oke. Ya. Oke. Benar-benar difasilitasi semuanya. Mhm. Nah, itu di situ saya kerja sebagai postdoktoral kurang lebih 3,5 tahun. Mhm. Nah, kemudian tepat ini tahun lalu September, eh, saya ada tawar dari Kyushu University, dari salah satu profesornya juga dulunya dia bekerja sebagai vice director atau vice direkturnya HTTR Mhm. Oke. di Jaya juga, jadi dia menawarkan posisi sebagai asisten profesor gitu di Kyushu Mhm. University. Oke. Kemudian saya ambil tawarannya, ya di Kyushu University sebagai asisten profesor. Kira-kira kayak gitu loh pelan singkatnya Iya, oke. selama Menarik 10 tahun banget, di Mas. Jepang. Iya. Udah hampir 10 tahun ya berarti ya? Iya, bulan Udah ya? ini tepat 10 tahun. Oh, nice. Itu kayak aku lihat kayak 5 tahun dapat master PhD itu cepet banget sih, Mas. Bahkan untuk Uh, itu gimana? itu pilihan sih, Run, ya, soalnya kalau Mhm. di Jepang bisa dibilang master itu mungkin 90%, 95% pasti dapat, bisa lulus Oke. lah. Iya. PhD ini yang waktunya ini tidak tahu gitu gimana. Ada yang 9 tahun, ada yang 5 tahun, Oke. benar-benar Tergantung tidak profesornya terprediksi ya? gitu. Mhm. Tergantung profesornya juga. Jadi saya bilang saya cukup untung lah ya, bisa tepat waktu. Mhm. Karena kalau misalnya
extension ya nggak ada beasiswa juga kan sulit juga kan ya. Iya, nggak ada dana riset juga ribet juga gitu kan. Iya aja. Iya, sama aja. Ya, dan mungkin aku itu Mas, itu menarik banget perjalanannya dan aku mau nyoba langsung masuk ke itu sih, detailnya sih. Ketika Mas mau mulai karir maksudnya dari sisi risetnya gitu. Ketika Mas, mulai PhD, kalau aku lihat dari paper-paper-nya Mas itu kan rata-rata, kayaknya sampai sekarang ya, itu kan mostly tentang HTGR ya. Iya. Nah itu apa yang menurut Mas menarik dari HTGR gitu? Atau mungkin, gambaran paling, garis, yang lebih luas lagi kayak bagaimana Jepang melihat teknologi HTGR gitu, Mas? Apa yang menarik dari HTGR ini? Kalau bisa ditarik mundur lagi, bahkan dari S1 gitu, topik risetnya tentang HTGR. Oke. Nah, dan kebetulan dari sejak S1 pula, seperti klik gitu dengan HTGR ini. Sorry, ini Menarik gitu. udah ada tema kayak pakai Pebble atau pakai prismatik atau dua-duanya gitu, Mas? Kalau di S1 saya pakai, kan kalau HTGR itu ada 2 tipe ya bahan bakarnya. Iya. Ada yang blok, ada yang blok. Nah, satu saya berbentuk blok, riset tentang HTGR yang bentuk blok. Kemudian waktu S2 S3-nya jadi bentuk bola gitu. Jadi riset berbentuk bola. Nah, ya apa ya? Saya rasa cukup menarik gitu. Menarik itu karena apa ya? Kayak saya cukup penasaran gitu bagaimana kalau kita lihat si bahan bakar berbentuk bola ini atau berbentuk blok ini, itu bisa menghasilkan energi yang besar gitu. Saya kalau kita sama-sama kan bola itu kan bentuk bukan dia kan hanya sekitar bola pingpong ya, 6 cm gitu diameternya. Iya. Si pebble-nya. Terus kayak bagaimana sih 6 cm bola berdiameter 6 cm ini bisa menghasilkan energi yang cukup besar apa ya kalau burn up. Iya. Dengan suhu yang di suhu yang sangat tinggi gitu. Jadi hal kayak gitu yang menarik untuk saya gitu, untuk kenapa bisa seperti ini ya. Nah, hal itulah yang akhirnya menjadi salah satu motivasi lah kenapa saya tertarik banget di riset HTGR ini gitu. Oke. Iya. Dan kalau misalnya dilihat lebih luas lagi gitu, tadi Mas bilang, mainly di S2 dan S3 itu kan pakai pebble bed type ya, yang bentuk bola gitu kan. Tapi kan Jepang itu kan sebenarnya lebih populer, maksudnya kayak dari fasilitas kan HTTR kan udah ada, itu kan cukup lama gitu. Maksudnya emang seberapa besar emang interest-nya Jepang gitu untuk kayak melakukan riset di bidang HTR yang reaktor HTR yang tipe bola gitu, tipe bubble bed gitu. Kalau saya lihat sih kalau untuk Jepang sendiri dia emang ada kecenderungan untuk ke HTGR ya, baik yang tipe bola maupun yang tipe prismatik. Nah, dan yang di Jepang kan yang udah terbangun kan yang HTGR tipe prismatiknya ya, tipe bloknya yang udah terbangun. Kalau interestnya Jepang sih cukup besar sih, karena bahkan untuk yang si zero carbon 2050 ini, mereka lagi bekerja sama juga dan beberapa perusahaan kayak Mitsubishi untuk mengembangkan lagi, membuat HTGR yang blok ini jadi komersil gitu. Oke. Jadi kan kalau yang HTTR itu kan masih yang untuk riset reaktor ya. Iya. Udah cukup lama untuk riset reaktornya dan terbukti handal ya. Waktu kemarin juga Fukushima yang 2011 gempa, kemudian di tahun 2021 kemarin akhirnya dapat license juga untuk diaktifkan kembali si HTTR-nya. Jadi kan kayak minor changes ya. Ya. Jadi cukup handal gitu terhadap gempa yang besar ya. Nah, mungkin dari situ juga ini ya, mereka lebih fokus juga akhirnya untuk tetap mengembangkan si HT gitu.
Dan kalau yang blok kan dibandingkan dengan Fable, kalau dilihat kan blok itu lebih stabil ya. Kalau Oke. Fable kan kita nggak tahu nih. Kalau Fable kan cukup sulit untuk mengontrol pergerakan bola di dalam reaktornya gitu. Nah, sedangkan blok kan lebih stabil. Iya. Oke, iya itu menarik sih dan kelihatan banget dari apa itu namanya paper-papernya Mas yang menuju ke arah improvement dari sisi reliability dari sisi HTTR sih. Tapi aku penasaran ini sih Mas, mungkin ya selain ke HTTR juga dan HTGR secara umum, aku juga penasaran karena Mas juga masuk kan 2012 which is itu setahun setelah Fukushima gitu kan, masuk S2-nya dan melakukan penelitian S3 gitu. Bisa diceritain nggak Mas? Ini penasaran juga sih, maksudnya kayak fokus risetnya Jepang pasca terjadi Fukushima itu suasananya tuh kayak kalau bahasa anak sekarang tuh vibe-nya itu kayak gimana sih? Kayak kayak apakah semuanya fokus kayak, "Ayo semuanya fokus ke kegempaan," gitu, fuel safety atau kayak, apa itu, DBA, semuanya ke BDBA, Beyond Design Basic Accident atau kayak Severe Accident gitu, atau kayak kayak gimana sih sebenarnya fokusnya Jepang pasca Fukushima itu dari sisi risetnya sendiri? Nah, ini yang menarik di Jepang itu, ini yang saya lagi dan ini cukup menarik gitu. Ketika ada satu kejadian eksiden yang besar gitu kayak semua gitu. Nah, ternyata risetnya itu tidak semuanya, tidak 100% akhirnya orang-orang yang melakukan riset di bidang nuklir itu menuju ke arah meneliti tentang Fukushima gitu. Riset-riset yang sebelumnya telah dilakukan itu tetap berjalan sebagaimana adanya gitu. Oke. Tapi memang dananya dari pemerintah memang memberikan dana yang cukup besar untuk Fukushima, tapi tidak mengabaikan si riset-riset yang telah berjalan sebelumnya gitu. Oke. Jadi kalau di waktu saya S2, S3 itu di Tokyo Tech, dulu kan saya di bawah bimbingan Profesor Obara ya, Profesor Obara, beliau juga di labnya tetap meneliti tentang reaktor generasi keempat, plus ada satu untuk ini si Fukushima gitu, critical accident. Oke. Jadi tetap memberikan tidak semuanya mahasiswa disuruh untuk riset tentang Fukushima gitu atau critical accident gitu. Jadi cukup menarik sih dan itu terjadi untuk hampir semua gitu ya. Bahkan di JAEA pun waktu saya postdoc di sana ya riset tentang selain Fukushima itu masih tetap berjalan sebagaimana adanya. Oke. Ya, dan ini apakah yang relate itu Mas, yang papernya Mas tentang itu postulated nuclear excursion yang di BWR itu kali ya mungkin ya kayak kayaknya Iya. kalau aku lihat kayak studi tentang kayak postulated accidents kayak hal-hal yang mungkin di luar apa yang sudah direncanakan Beyond Design Basic Accident itu kayaknya populer banget ketika itu aku mikirnya ya. Itu ini gini, itu kan waktu saya di JAE ya, dan emang waktu saya di JAE saya memang masuk ke grupnya critical accident gitu. Oh, Jadi saya pindah, kalau dulu waktu S2 dan S3 di labnya Profesor Bara itu ada dua topik utama, satu tentang desain reaktor, satu tentang critical accident. Nah, saya kan 5 tahun nih di desain reaktor. Oke. Mau dong mencicipi Coba ya. bidang lain gitu, nyoba bidang lain. Iya. Nah, kebetulan ada lowongan di JAE yang mirip dengan critical accident gitu kan. Saya lamar aja ke situ. Jadi belajarlah dari situ tentang, dan ternyata di grup itu dapat dana emang khusus untuk meneliti critical accident di Fukushima gitu. Oh, oke. Dana jangka panjang gitu, cukup panjang. Dan kayaknya kalau aku lihat karena itu berkaitan dengan critical accident, jadi
nggak harus semuanya simulasi ya Mas ya? At some point ada yang Mas harus eksperimen juga ya? Atau, kayaknya dari salah satu paper-nya Mas kayaknya aku pernah lihat kayak ada yang dia itu berupa hasil eksperimen gitu, atau itu cuman pembanding doang ya? Untuk eksperimen ada, Mhm. cuman, kalau saya lebih ke simulasi ya, kan di grup itu ada beberapa tim ya di dalam grup, ada yang tim eksperimen, ada tim yang simulasi gitu. Oke oke. Jadi yang mereka melakukan eksperimen, nanti yang bagian simulasinya melakukan benchmark lah dengan eksperimennya. Mhm, VNV lah ya, basically verification and Iya, validation lah ya? Heeh heeh. iya. Oke, itu menarik banget riset-risetnya Mas dan, tentang PBR juga. Eee, yang lain mungkin ini agak switch topik dikit sih Mas, jadi, Mhm. bukan bukan secara langsung berkaitan dengan riset sih. Ini kayaknya Mas ini adalah, narasumber pertamaku yang dia itu adalah seorang profesor di negara lain gitu kan, selain Indonesia gitu. Aku penasaran gitu, menjadi akademia di negara lain itu suka dukanya kayak gimana, Mas? Aku penasaran kayak aku pernah mewawancara di sini aku pernah mewawancarain dosen-dosen, utamanya dosen-dosen muda gitu, tapi aku belum pernah kayaknya yang kayak dia sekarang jadi profesor di negara lain gitu. Maksudnya kayak, bisa diceritain nggak sih kayak ya mungkin ini spesifik ke Jepang ya, kayak, the whole process kayak, proses menjadi penelitinya kayak, menjadi asisten profesornya kayak gimana, terus habis itu apakah kalau berkaca dari pengalaman yang lalu, apakah sama dengan yang dijalani di Indonesia gitu atau kayak gimana, Mas? Oke, ini cukup menarik pertanyaannya, Heeh, dan sebenarnya kalau dibilang dari awal, eh, saya lebih prefer untuk jadi peneliti gitu, eh, berkar berkarir di dunia riset, kayak di oke, lembaga riset dibandingkan eh, ke akademisi gitu. mhm, Nah, karena saya tahu gitu, kalau di Jepang untuk jadi akademisi itu cukup berat tantangannya. oke, Pertama, kemampuan. Oke, gini, di Jepang itu ada dua jalur ya untuk akademisi. Ada mhm, yang asisten profesor yang tenure track, dan ada yang asisten profesor yang non tenure gitu kan. mhm, Nah, yang non tenure ini biasanya based on project, jadi dia melakukan risk gitu, cukup jarang atau kecil kemungkinan bersentuhan dengan dunia mengajar gitu. mhm mhm, Nah, saya nggak tahu di kampus yang lain ya, tapi kok di kampus di QS seperti itu gitu. Nah, sedangkan saya ini antara cukup beruntung atau tidak, saya tidak tahu lah gimana, tapi saya dapatnya yang tenure track gitu. oke, Jadi saya ada kewajiban untuk mengajar ajar, iya, dan riset, mengajar, membimbing, dan melakukan riset. dan bikin Nah, grup riset sendiri kan berarti kan, bikin lab sendiri kan SNN kayak gitu kan? kalau di Jepang, kalau asisten itu dia belum bisa membuat grup Oh sendiri. oh, oke, Jadi asisten itu masih di bawahnya profesor atau associate profesor. mhm, Jadi untuk membimbing mahasiswa pun dia tidak bisa jadi pembimbing utama gitu. Itu oh, kalau di oke Jepang. oke, Nah, tapi tantangannya bagi saya tantangannya adalah bahasa. iya, heeh, Karena eh, mungkin cukup tahu lah ya, kalau di Jepang kemampuan kan untuk bahasa Inggris agak sulit ya. mhm, rata-rata negara Asia Timur kayak Rata-rata gitu lah ya, rata-rata cukup sulit. Jadi mau tidak mau saya harus menyesuaikan kan gitu dengan kemampuan bahasanya. Dan mhm ini adalah tantangan terberat saya karena saya tidak bisa mhm, bahasa Jepang. oh, oke, Bahkan waktu ini yang menariknya, waktu wawancara, kan mhm. saya melamar ke Kyushu terus wawancara, saya bilang gitu, saya tidak bisa bahasa Jepang. Bagaimana? Saya nggak bisa bahasa Jepang, tapi kalau saya keterima, ya saya pasti akan belajar bahasa Jepang Belajar, gitu. heeh heeh. Dan ya sampai sekarang juga akhirnya saya malam itu ambil kelas bahasa gitu. I see I see. Itu tantangannya. Cukup cukup berat sih jadinya tantangannya. Iya. Berarti itu kalau di kelas sekarang, Mas Mas sudah dapat dapat kredit untuk ngajar nggak sekarang? Dapat. Eh, Dan itu bahasa pengantarnya?
Bahasa pengantarnya bahasa Jepang. Oh, oke. Jadi meskipun perlu belajar, cuman udah ada basic-nya lah ya. Jadi kayak untuk satu sesi ngajar gitu kayak bisa lah ya gitu. Itu kayak gimana? Kalau dibilang sih kayak misi bunuh diri ya. Iya. Eh, untuk basic sebenarnya saya nggak ada basic. Oke. Saya nggak ada basic. Nah, jadi saya benar-benar ngajar itu konsepnya adalah saya bikin PowerPoint, Oke. pakai slide-nya itu saya pakai bahasa Inggris Tapi atau slide-nya ngomongnya. bahasa atau dibalik gitu. Mhm. Slide-nya bahasa Jepang saya ngomong bahasa Inggris Oke. atau slide-nya bahasa Inggris saya ngomong kadang-kadang campur lah jadinya. Mhm. Itu yang Mhm. terjadi di tahun pertama lah karena saya juga masih apa ya kayak belum bisa masih beradaptasi lah ya di tahun Iya, pertama. iya. Mhm. Tapi seiringnya berjalan waktu ya akhirnya ini di tahun kedua ya slide-nya jadi semua bahasa Jepang gitu full Jepang jadinya. Oke, I see. Jadi Ya. tahun pertama itu benar-benar cukup menjadi tantangan lah dan Mhm. ininya uh, apa ya bersyukurnya kayak lingkungannya mendukung gitu. Mhm. Tidak baik itu dari teman-teman dosen yang lain, yang profesor yang lain juga itu mengerti gitu keadaan saya pada saat itu emang belum bisa. Jadi Mhm. benar-benar tidak inilah tidak di ya apa Dikasih ya beban berat lah ya. Ya dikasih. iya dikasih yang pelan-pelan dulu lah dikasih gitu Mhm. Dan karena seperti ini itu sih. Mas udah tenure track berarti udah tinggal jalan, maksudnya kayak naikin naikin tangga itu kan, maksudnya kayak dari sini tinggal berapa tahun ke associate, ke full professor gitu-gitu ya? Iya Dan tapi tetap tetap harus ada evaluasi kan ya evaluasi ya, ya ya. evaluasi pastilah Mhm. ya, Mhm. gitu. Iya, mungkin hal lain yang aku mau bahas dikit sih Mas, selain itu karir tentang, jadi akademi di Jepang itu kayak, eee, kayaknya aku rasa banyak juga kan komunitas Indonesia yang belajar teknik nuklir di sana gitu. Kalau, Mas bisa ngasih gambaran nggak sih at least dari pengalamannya Mas dulu kayak, itu orang-orang yang kayak di sana at least yang mungkin sekarang gitu kayak, memang fokusnya pada di bidang apa sih Mas? Mas tahu nggak kayak ada sebarannya gitu nggak? Kayak, oh ini mereka pada rata-rata belajar reaktor fisik atau lebih ke material atau kayak gimana dan, kalau Mas lihat tuh kayak Jepang itu kayak bagusnya kalau misalnya untuk graduate school di bidang nuklir itu emang bagusnya di bidang apanya sih gitu? Kalau yang sekarang ini yang mungkin kita tarik mundur 10 tahun terakhir lah ya dari saya datang Mhm. sampai sekarang ini justru saya lihat sebarannya makin luas gitu. Oke. Jadi teman-teman yang di bidang nuklir pun tidak tidak berfokus di kalau kalau tidak berfokus di netronik, tidak berfokus di termohidrolik, tapi jadi kayak luas banget. Ada yang material, Mhm. ada yang kimianya. Mhm. Jadi kayak kita punya bidang masing-masing sih. Jadi misalnya kalau dulu di netronik itu ada saya. Dia Mhm. nggak bertumpuk semua di netronik gitu. Di Iya. termohidrolik ada teman yang lain juga. Di material ada beberapa 2-3 orang. Mhm. Jadi benar-benar ini sih benar-benar menyebar sih untuk nuklirnya sendiri. Cukup Oke. baik juga sih sebenarnya jadinya Mhm. tidak Jadinya berpusat di satu fondasi. ya jadinya kalau misalnya mau apa, pulang pun jadi lebih diverse gitu kan yang pada masuk ke maksudnya kayak ke akademianya itu jadi lebih diverse juga masuknya gitu kan. Ya, nah Iya iya, dan jadi cukup baik lah. mhm. Dan mungkin ini, terakhir Mas, karena udah malam juga di Jepang gitu kan. Jadi kayak, aku mungkin terakhir mau ngobrolin dikit tentang kondisinya Jepang sekarang sih, kondisi Jepang utamanya kebijakan mengenai PLTN sendiri kan. Aku dengar kan, ya sama seperti negara-negara lainnya yang punya 4 musim, mereka lagi
kacau juga lagi ngurusin tentang apa itu namanya krisis energi juga gitu, dan kalau aku dengar kan ada beberapa yang mau di-restart, ada beberapa yang masih kehambat gitu. Kok Mas boleh bisa minta tolong cerita dikit nggak tentang kondisi, PLTN-nya Jepang itu sekarang kayak gimana sih, Mas? Kalau kondisi PLTN Jepang, terkhususnya setelah Fukushima ya, Mhm, memang setelah Fukushima kan kondisi energi Jepang cukup terdampak ya, karena iya, tiba-tiba semua PLTN-nya di-stop kan. Nah mhm, itu bahkan dulu di awal-awal, nah saya kan datang 2012 tuh ya, tahun setelah iya, Fukushima, mhm. itu kita di jam makan siang, itu ada alarm bunyi kalau misalnya listriknya udah lewat dari batasnya gitu. Oh, itu kenapa? Karena Ya jadi kelebihan kayak udah daya, karena harus ngebagi dayanya gitu kan? penghematan, Oh, apalagi penghematan. Oke. apalagi musim panas kan ya. Iya, iya, iya. Nah musim panas musim dingin itu beberapa kali tuh terjadi tuh di kampus aja itu listrik bunyi, ada alarm bunyi karena udah lewat batas nih, jadi kita harus matikan semuanya AC Oke. jam makan siang. Mhm, Dan itu cukup terdampak lah ya, maksudnya sampai segitunya karena dimatikannya semua PLTN-nya gara-gara Fukushima. mhm, Nah akhirnya kan sekarang kan sudah mulai di restart lagi, beberapa sudah mulai berjalan, nanti mhm. kan juga akan lagi diaktifkan lagi PLTN yang sudah melalui hasil ini ya, hasil pengecekan ulang lagi. Nah, Iya. saya rasa ini sih, maksudnya um, Jepang mau nggak mau sih ya, Mhm, harus mengaktifkan kembali sih PLTN-nya untuk memenuhi kebutuhan listriknya gitu. mhm, mhm, Karena dia tidak punya sumber daya alam gitu kan ya, tidak punya mhm. pilihan gitu untuk jangka panjang. Iya, Kalau untuk jangka pendek mungkin ya udah terasa kan ya, misalnya jangka pendek 10 tahun ini bagaimana listriknya akhirnya importnya kembali, nah itu mengimport dia. mengimport lagi untuk ini gas, batu bara dan sebagainya. Mhm. Jadi saya pikir mau nggak mau sih ya harusnya. Apalagi kalau kita lihat Jepang kan punya teknologi PLTN dari hulu sampai hilir gitu. Iya, heeh, Dia nggak punya bahan bahan tambang ya, cuman teknologi dia punya semua dari awal sampai akhirnya. iya, heeh. Dan Jadi sebenarnya cukup kan kayaknya kayaknya seingatku Jepang itu juga diperbolehkan untuk reprocessing juga kan. Jadi makanya reaktor MOX itu juga lumayan banyak kan di, Jepang iya tuh. iya iya. Heeh. Dia semua punya gitu dari awal proses sampai akhir sampai pengolahan semuanya itu dia punya. Oke. Dia Mhm. sangat-sangat inilah maksudnya tidak tidak ini ya, tidak bijak lah ya kalau misalnya mematikan semuanya PLTN untuk kedepannya gitu. Mhm, mhm, mhm. Itu kan untuk yang di-restart, Mas. Gimana tentang, teknologi PLTN yang baru gitu? Setahuku kan kayaknya yang hitungannya reaktor generasi 4 itu kan cuman HTTR doang kan, yang technically generasi 4 Hmm. HTGR gitu kan. Ada mungkin 3 plus yang mungkin dari GE Hitachi yang mereka mau bikin gitu kan. Cuman, eee eee, ada perkembangan nggak sih dari mereka dari sisi pembangunan PLTN yang generasi 3 plus atau 4 gitu yang lebih advance gitu? Kalau setahu saya yang terakhir sih ini ya, yang dari Mitsubishi ya, Mitsubishi kayak untuk ABWR ini ya? ABW sama yang HTGR, Oke. karena fokusnya, tapi nanti rencananya sih si HTGR ini kedepannya dia tidak untuk 100% listrik ya, Mhm, jadi lebih ke yang mengambil panasnya. mhm. Kalau tidak salah, kalau saya nanti 30%-nya untuk listrik, 70%-nya dimanfaatkan untuk kogenerasi gitu kalau tidak salah. Oke, ya. Nah itu juga sih jadi ini ya, jadi uh, rencananya untuk si 2050 itu gitu, si zero carbon itu. Oh, oke. Ya, ya. Target mereka 2050 zero zero carbon emission itu ya? Nah, Mhm, fokusin untuk karbon dari khususnya energi ya, dan khususnya dari PLTN itu sepertinya sih ke HTGR ya. mhm. Baik itu yang blok maupun yang pebble bed, semuanya mereka berniat untuk bikin ya? Iya, apalagi mereka sudah riset HTGR cukup panjang kan ya. Mhm, mhm. Seperti itu sih untuk rencana Jepang ke depannya.
Ya, oke. Itu, baik. Thank you banget. Dan ini mungkin pertanyaan, terakhir banget sih, Mas, mungkin sekalian kayak penutup closing statement gitu sih, Mas, kira-kira, bisa itu nggak, kasih closing statement dikit nggak, Mas, tentang teman-teman yang mungkin aspiring to be, eee, mmm, pu punya gelar S2, S3 di Jepang dan mungkin berkarir di Jepang gitu, ada saran-saran gitu nggak, Mas? Kalau untuk teman-teman yang ingin berkarir di Jepang ya khususnya ya, Mhm. terkhusus di bidang penelitian atau akademi lah ya. Mhm. Eh, saran saran saya sih ini sih tetap jaga komunikasi yang baik dengan profesor, Mhm. karena ya mau nggak mau apa ya, secara baik langsung maupun tidak langsung kita pasti akan tetap berhubungan dengan mereka sih, dan mereka pasti akan membuka jalan sih ke kita Mhm. ketika kita tetap memberikan komunikasi yang baik sama mereka gitu. Iya. Itu sih yang saya alami gitu selama 10 tahun di sini, Mhm. seperti Dan itu sih. dan aku rasa kayak karena mungkin pool-nya juga makin kita kan menuju S2 dan S3 itu kan bidangnya makin lama makin spesifik ya. Jadi kolamnya Iya, menjadi makin kecil juga. Jadi kayak orang-orang yang akan diketemuin ya itu aja lagi gitu, iya. profesor lagi gitu kan, kayak gitu. Ya. Dia tetap jaga komunikasi sih, tetap Mhm. komunikasi baik lah dengan Oke. semua orang yang kita temui, baik itu waktu di kampus, waktu conference, ya tetap menjaga relasi lah. Mhm. Iya. Oke deh, thank you banget, Mas Irwan, Sama-sama, ya Harun. atas kesempatannya untuk aku ajak ngobrol nih. Terima kasih banget sekali lagi dan untuk teman-teman yang mendengarkan, thank you banget dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.